Syariat menyelamatkan manusia. Bagian 2. Syirik adalah kezaliman yang paling besar boleh dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Tuhan tidak cedera lantaran manusia berbuat syirik dan tidak untung Tuhan jika manusia berbakti kepadanya. Apa yang manusia lakukan memberi keuntungan atau kerugian kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Syirik adalah kerugian manusia yang paling besar karena Allah SWT sangat tegas menghadapi orang yang berbuat syirik. Oleh itu tugas seseorang muslim adalah menghapuskan syirik pada dirinya dan juga pada saudara-saudara muslimnya yang lain. Tugas utama penguasa muslim dan ulama muslim juga demikian. Syirik adalah musuh utama umat manusia. Di dalam berjihad menentang kemusyrikan kaum muslimin mestilah bersatu sekalipun mereka tidak boleh bersatu dalam bidang yang lain. Selain syirik, syariat juga menekankan soal perbuatan munkar. Kerusakan akidah dinamakan syirik dan kerusakan akhlak dinamakan perbuatan munkar. Dalam soal kemunkaran, rujukannya secara umum adalah fitrah kemanusiaan, nilai-nilai murni kemanusiaan yang dipersetujui oleh syarak. Fitrah kemanusiaan yang sejati sangat dekat dengan fitrah muslim. Tetapi jarang yang sampai kepada tahap kesadaran fitrah yang sejati karena bakat fitrah mereka dihijab oleh kemampuan berpikir yang terbatas, pengaruh pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Sekalipun manusia bisa sampai kepada tahap kesadaran fitrah yang sejati namun, ia belum bisa dikatakan fitrah muslim karena ia tidak berkeupayaan menyingkap tentang Tuhan. Ia mesti tunduk kepada perkabaran yang datang dari Tuhan barulah fitrah kemanusiaan yang sejati itu memperoleh kedudukan sebagai fitrah muslim. Fitrah kemanusiaan yang sejati hanya memerlukan iman untuk menjadikannya fitrah muslim. Nilai-nilai murni kemanusiaan yang disertai iman menjadi rujukan dalam menentukan sesuatu perkara itu munkar atau tidak. Perbuatan munkar adalah perbuatan yang menyalahi akhlak muslim. Perbuatan yang sesuai dengan akhlak muslim dan dilakukan dengan disertai iman, dinamakan perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf termasuk dalam kategori amal salih. Amal yang tidak salih itulah yang munkar. Amal yang tidak salih secara otomatiknya adalah amal yang munkar, tetapi amal yang pada zahirnya kelihatan salih belum tentu dalamnya salih. Ia hanya menjadi salih jika ia disertai oleh iman. Tidak ada amal salih tanpa iman. Sebab itulah sistem yang dibuat oleh cerdik pandai bukan Islam, walaupun sesuai dengan nilai-nilai murni kemanusiaan, jika diambil bulat-bulat ia tidak mampu melahirkan amal salih. Karena tidak ada dasar iman padanya. Itulah puncak kegagalan badan dunia menyebarkan perkara ma'ruf dan mencegah yang munkar. Umat Islam sendiri jika membuat sistem yang tidak berlandaskan iman akan menemui kegagalan yang serupa. Kemungkaran hanya boleh dihancurkan oleh kekuatan iman. Fitrah kemanusiaan yang tidak disertakan iman tidak dapat melihat rasional di sebalik kebanyakan peraturan syariat, terutamanya dalam bidang penghakiman dan penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan. Penghukuman menurut syarak biasanya dipandang sebagai keterlaluan, di luar peri kemanusiaan.
Fitrah kemanusiaan hanya memandang kepada skop kehidupan dunia saja, sedangkan Sarak mengenakan hukuman yang berat di dalam dunia bagi menyelamatkan dari hukuman berat di akhirat. Sarak melihat dunia sebagai kehidupan yang sangat singkat sementara akhirat adalah kehidupan yang abadi. Menderita dalam tempuh yang singkat lebih baik daripada menderita kekal. Tuhan tidak suka menghukum hambanya dua kali. Hambanya yang telah menjalani hukuman menurut Sarak tidak perlu lagi dihukum di akhirat. Atas dasar inilah hukuman menurut Sarak dipandang berat menurut nilai kemanusiaan sejagat. Syariat memberi penumpuan kepada penyucian akidah dan akhlak. Akidah yang bersih dari syirik menjadi dasar syariat. Akhlak yang mulia menjadi pengapit kepada akidah yang benar. Apabila dua perkara ini sudah teguh, barulah perkara-perkara lain boleh berdiri dengan tegak. Selama 13 tahun berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad SAW menumpukan soal akidah dan akhlak. Bidang syariat yang lain banyak dipraktikkan setelah baginda SAW berhijrah ke Madinah. Bidang syariat yang paling penting adalah pengajaran tentang Tuhan dan pengabdian kepadanya. Syariat mengajarkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah pergantungan sekalian makhluk. Tidak ada makhluk yang merdeka daripadanya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesiapa boleh mendakwakan bahwa dirinya adalah sebagian dari Tuhan. Dia tidak serupa dengan sesuatu dan dia mendengar serta melihat. Dia menguasai seluruh alam. Syariat memperkenalkan Tuhan dalam dua aspek penting. Dalam aspek pertama, syariat menceritakan bahwa Tuhan adalah Maha Kaya dari seluruh alam. Tuhan tidak memerlukan apa-apa dari siapapun. Tuhan tidak bergantung kepada sesuatu. Tuhan tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi makhluk ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Syariat juga mengajarkan bahwa jika manusia bersyukur, maka kebaikan syukur itu pergi kepadanya, bukan kepada Tuhan. Jika manusia kufur, ia memudaratkan diri manusia sendiri, tidak mencederakan ketuhanan Allah SWT. Dalam aspek kedua, syariat memperkenalkan Tuhan sebagai pergantungan sekalian makhluk. Dia melakukan apa yang dia kehendaki kepada makhluknya. Dia meletakkan ketentuan kepada setiap yang dia ciptakan. Semua makhluk tidak berupaya mengubah ketentuan yang telah Tuhan tetapkan pada azali. Semua makhluk tunduk patuh kepada ketentuannya. Gabungan dua aspek tersebut menceritakan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Kaya dari segala sesuatu. Tidak berkehendakkan apa-apapun dari sesiapapun, tetapi sekalian makhluk bergantung, berhajat dan berkehendak kepadanya. Begitulah dasar akidah seorang muslim yang disimpulkan dengan kalimat. Bagi menguraikan dasar akidah tersebut diadakan pengajian sifat 20. Sifat 20 dan apa jua sifat yang dinisbahkan kepada Allah SWT, termasuklah nama-namanya, tertakluk kepada dasar makrifat melalui syariat diperoleh dengan iman bukan dengan hujah dan dalil. Hujah dan dalil berguna bagi orang cenderung menggunakan akal fikiran. Akal fikiran mempunyai batas kemampuannya. Apabila sampai kepada batas kemampuannya, akal terpaksa tunduk, menyerah sepenuhnya kepada perkabaran yang dibawa oleh syariat. Barulah akal itu menjadi muslim.
Makrifat secara syariat juga menjadi permulaan setelah berakhirnya makrifat secara kasyaf dan pengalaman kerohanian. Kasyaf membawa seseorang kepada suasana keheranan menemui kenyataan bahwa Tuhan melampaui segala perkenalan. Ahli kasyaf pun tunduk, menyerah kepada perkabaran yang terdapat dalam syariat. Barulah hati yang mengalami kasyaf benar-benar menjadi muslim. Apa juga jalan yang diikuti, permulaan jalan adalah syariat dan penghujung jalan juga syariat, barulah perjalanan itu menjadi bulatan yang lengkap. Syariat yang ditemui pada permulaan jalan adalah syariat secara umum, dipegang oleh orang awam. Syariat pada akhir perjalanan adalah syariat khusus dan lengkap, dipegang oleh orang arif. Apa juga tarekat yang dijalani sekiranya tidak ditemui syariat pada akhir perjalanannya, maka tarekat tersebut tidak mencapai kebenaran hakiki. Sekiranya sesuatu tarekat itu membawa seseorang kepada penafian terhadap syariat, sekiranya ahli tarekat itu mempunyai kesadaran, wajiblah dia mundur dari jalan yang dilaluinya itu. Selain menyampaikan pengetahuan tentang Tuhan, syariat juga mengajarkan cara-cara melakukan ibadat dan pengabdian kepada Tuhan. Hanya ibadat yang dilakukan menurut peraturan syariat saja diterima oleh Tuhan sebagai ibadat. Misalnya, syariat menentukan syarat dan rukun sembahyang. Tidak menepati syarat dan tidak menyempurnakan rukun tidak dinamakan sembahyang. Akal dan kasyaf tidak akan menemui cara yang betul bagi menyembah Tuhan. Hanya syariat, semata-mata syariat mengajarkan cara pengabdian yang sebenarnya terhadap Allah SWT. Syariat juga menyampaikan perkabaran tentang malaikat dan nabi-nabi. Malaikat dikenali dengan mengetahui asal kejadiannya dari nur yang murni yang berbeda dari cahaya matahari atau sembarang cahaya yang diketahui oleh manusia. Perlu juga diketahui beberapa malaikat yang menjadi pemimpin kepada malaikat-malaikat sekaliannya. Mengenali Nabi pula adalah dengan mempelajari sejarah perjalanan mereka, tahu keturunan mereka dan tahu pula siapakah di antara mereka yang menerima kitab dan suhuf serta tahu kitab-kitab tersebut. Pengetahuan tentang perjalanan nabi-nabi bagi meningkatkan kedudukan kerohanian dalam melaksanakan tuntutan syariat. Seterusnya syariat mengajarkan manusia tentang akhirat. Pengaturan utama manusia adalah akhirat dan dunia menjadi jalan kepada akhirat. Di samping mencari kesejahteraan hidup di dunia, manusia lebih dituntut mencari keselamatan di akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sementara dan kehidupan akhirat kekal, tanpa kesudahan. Syariat juga mengajar manusia supaya mengakui kelemahan mereka. Oleh yang demikian mereka dikehendaki beriman kepada qada dan qadar. Keyakinan kepada akhirat menggerakkan manusia supaya rajin beramal. Keyakinan kepada qada dan qadar memimpin manusia menjadi hamba yang tunduk kepada ketuhanan Allah SWT. Apa yang diajar oleh syariat membentuk sifat aslim, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Orang Islam yang bersifat aslim itulah yang benar-benar tunduk, patuh dan melaksanakan hukum Tuhan sebagaimana layaknya dibuat oleh seorang hamba yang merdeka. Orang yang melalui jalan syariat akan berjaya apabila sampai kepada makam mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya Allah akan membeli orang-orang mukmin, dirinya dan hartanya dengan surga, yaitu mereka yang berjihad pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh, sebagai satu perjanjian yang benar ditentang itu, yang tersebut dalam Taurat dan Injil dan Quran, karena bukankah tidak ada yang sempurnakan janjinya lebih daripada Allah. Lantaran itu bergembiralah dengan perjanjian kamu yang kamu janjikan kepadanya, karena yang demikian adalah kebahagiaan yang besar. Ayat 111, Surah At-Taubah. Orang yang mencapai derajat mukmin ada harga pada sisi Allah SWT, hingga dia sanggup membeli mereka dengan harga surga, harta yang paling tinggi nilainya dalam seluruh alam makhluk. Tidak ada keraguan lagi kedudukan mereka sebagai ahli surga. Makam yang di bawah dari makam mukmin ada dua. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang mukmin apabila diperingatkan dengan Allah niscaya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menambahkan bagi mereka keimanan, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Yaitu orang yang mendirikan sholat dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Ayat 2 dan 3, Surah Al-Anfal. Jika tanda yang tersebut di atas tidak ada, waspadalah. Mungkin neraka menunggu di akhir perjalanan hidup di dunia ini. Mulalah bekerja untuk menyelamatkan diri dengan berniaga dengan Allah SWT, menjualkan diri kepadanya dengan cara berjihad pada jalannya. Mudah-mudahan Tuhan sudi membeli. Kejayaan bagi mereka yang berjihad pada jalan Allah SWT adalah mereka dikaruniakan petunjuk dengan nur tawajuh yang berperanan memalingkan hati kepada Allah SWT dan membentenginya dari apa yang coba memasungkannya. Orang yang dikaruniakan nur tawajuh dinamakan orang salih yang berpegang teguh dengan syariat Allah. Nur tawajuh membuat mereka merasa damai dan tenang serta bertambah dekat dengan Allah SWT. Mereka tidak merasa berat untuk melakukan ibadah walau berapa banyak sekalipun, karena semakin banyak mereka beribadat semakin mereka memperoleh takarub, mendekat dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mereka merasa lazat beribadah. Orang salih adalah ahli syariat yang memakai pakaian warak dan berjalan dengan nur tawajuh. Sang Kiai